Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang jemaat di tempat ini ya, gereja sidang jemaat ya, sidang Pantekosta ya, sidang Pantekosta di Indonesia. Ya, puji Tuhan kalau pagi hari ini kita bisa bersama-sama ya berkumpul, suatu kesempatan yang indah ya, yang Tuhan sudah sediakan buat kita semua. Tidak mudah ya saudara untuk bisa kita kumpul-kumpul di masa yang seperti sekarang ya, walaupun masih menurun tapi kita harus sudah menurun tapi harus hati-hati ya dengan kondisi yang ada saat ini ya. Dan Tuhan bilang di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 sebetulnya dalam menghadapi kehidupan ya ada 3 hal ya, 3 serangkai, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Ya, ini 3 serangkai yang gak bisa dilepas satu sama lain. Tapi yang terbesar adalah kasih. Dalam menghadapi segala situasi, kita perlu ada ketiga hal ini. Ya, kalau kita bicara tentang iman, berarti kita bicara tentang kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus. Jelas ya, iman kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati, yang sudah menyatakan kasih-Nya dengan mati di kayu salib. Kalau kita bicara tentang pengharapan, berarti kita berbicara seberapa fokus kita kepada masa depan. Kita memiliki masa depan yang cerah. Ya. Dikatakan masa depan kita memang di surga nanti, kerajaan Allah. Ya, Tuhan sudah sediakan itu buat kita yang mengasihi Tuhan, yang tetap setia melayani Tuhan, setia mengikut Tuhan. Ya, tetapi yang terbesar lagi, kasih kita tidak boleh berkurang ya kepada Tuhan kita, Tuhan Yesus, kepada sesama kita. Ya, karena Tuhan sudah menunjukkan kasih yang benar itu, yaitu kasih yang mengorbankan dirinya. Nah, pagi hari ini kita akan melihat yang kedua, yaitu mengenai pengharapan. Sangat sulit saudara ya dalam menghadapi situasi seperti sekarang di mana pandemi ini membuat juga banyak perusahaan rontok. Perusahaan besar, saudara. Saya di tekstil, bekerja di tekstil, dan saya kemarin mendengar ada orang lagi masuk ke perusahaan saya, ya, dari tekstil, dan dia melihat banyak perusahaan-perusahaan raksasa, tapi hancur. Dan semua bidang tidak ada yang terkecuali merasakan, ya, merasakan bagaimana beratnya pandemi ini. Banyak orang tiba-tiba kehilangan ya pekerjaannya. Masih untung nggak kehilangan nyawanya. Tapi banyak juga yang kehilangan nyawa. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar bagaimana kita melihat ada satu pengharapan yang tidak mengecewakan. Kita akan baca sama-sama ya di dalam Roma 5. Kita sama-sama melihat, kita buka Roma 5 ya, atau nggak jalan ya. Sudah nempel gitu ya, nggak terhubung. Oh ya, oke. Kita baca ayat 4 dan saya akan bacakan untuk saudara semua. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ayat yang kelima, saudara perhatikan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kita tahu ketika kita ditinggalkan ya Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus tidak membiarkan kita seorang diri di sini. Dalam menghadapi masalah kehidupan, Tuhan Yesus tahu betapa lemahnya manusia. Makanya kita dikatakan domba. Domba itu bukan satu binatang yang kuat. Ya, dia lemah. Dan ketika dalam bahaya, mereka mudah panik. Ini yang berbahaya. Oleh sebab itu, karena kasih Allah, maka Tuhan Yesus mengirim penolong lain. Yaitu apa? Roh Kudus. Ya, oleh Roh Kudus
maka Allah mencurahkan kasih-Nya di dalam hati kita. Ya puji Tuhan, kita akan melihat saudara, ada satu kisah, ya kita bisa belajar banyak dari kisah-kisah Alkitab. Ya di sini kita juga sebelumnya kita akan lihat bahwa pengharapan itu timbul kalau kita tahan uji. Ya, tahan uji. Dan dikatakan di dalam dunia kita memang menderita banyak kesengsaraan, banyak penderitaan. Itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Ya. Tetapi kita justru malah bermegah dalam kesengsaraan kita itu. Ya, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Nah, ketekunan menimbulkan tahan uji, baru tahan uji. Dari tahan uji muncullah pengharapan. Ya, saudara lihat ada satu kisah. Ini adalah gambar kuburan, ya. Pasti di benak kita kuburan ini di kita nggak seperti ini ya. Tapi ini berarti bukan di daerah kita nih. Kuburan di mana nih? Ya, ternyata ini adalah kuburan di Makpela. Ya, saudara ingat kuburan siapa? Makpela itu kuburan siapa ya? Ini dibeli oleh Yakub. Bukan Yakub ya, dibeli oleh Abraham. Ya. Kuburan Abraham bersama istrinya Sarah, kemudian Ishak bersama Ribka. Dan setelah itu kita baca saja ya. Ayat yang ke-32 dikatakan apa? Disitulah juga dikuburkan siapa? Lea. Siapa Lea? Istri Yakub ada berapa sih? Ada 2. Apakah Lea ini benar-benar istri yang dikasih Yakub? Bukan. Tapi mengapa justru Yakub meminta dirinya untuk dikuburkan bersama-sama dengan Lea, istrinya dan nenek moyangnya? Lea dikatakan bukan orang yang dicintai Yakub. Yakub mau bekerja 14 tahun. Itu bukan untuk Lea, tetapi untuk Rahel. Ya, ini adik kakak. Ya, cerita ini ada di dalam Kejadian 29, 30 dan 49. Ya. Kita tahu yang pertama ditemui oleh Yakub di sebuah sumur adalah Rahel. Baru kemudian dia mendatangi rumahnya, yaitu rumah Laban, dan di sana baru ketemu yang namanya Lea. Kita akan belajar ya dari orang ini atau Lea ini, tokoh ini. Kenapa kok bisa Lea dikuburkan bersama nenek moyang Yakub? Padahal Yakub sangat mencintai Rahel. Bahkan ketika Lea diberikan oleh Laban, Yakub marah. Kenapa engkau menipu aku? Jadi perkawinan mereka sebenarnya perkawinan yang terpaksa. Ya akhirnya Yakub juga mendapatkan Rahel, dan kita lihat bagaimana kejadiannya ya atau peristiwa itu. Kita bisa melihat Lea ini luar biasa hidupnya. Kita tahu tadi dikatakan Lea bukanlah orang yang dikasih, bukanlah orang yang diingini oleh Yakub. Tetapi akhirnya dia bisa bersama-sama Yakub berdampingan kuburannya di Makpela. Ayat 30 dari Kejadian 29 dikatakan Yakub menghampiri Rahel juga. Malah ia lebih cinta kepada Rahel daripada kepada Lea. Demikianlah ia bekerja pula pada Laban
7 tahun lagi. Makasih. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Tadi dikatakan Yakub menghampiri Rahel, ya lebih cinta. Masih cinta ya. Tapi di sini dikatakan Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai. Jelas Lea tidak dicintai. Oleh sebab itu Tuhan menolong dengan apa? Membuka kandungan Lea. Dan dikatakan di sini, tetapi Rahel mandul. Ya, betapa sedihnya seorang wanita itu. Ya, kalau dia mandul. Saudara, ini anak saya yang pertama ya, namanya Jason. Usia saya ketika mendapatkan dia itu 38 tahun. Saya menikah di usia 35 tahun. Ya, ketika saya baru pacaran dengan istri saya, memang saya terlambat ya saudara ya. Terlambat, kemudian istri saya baru 3 bulan lah rasanya saya berkenalan. Ternyata istri saya terkena kiste indung telur. Jadi menutup indung telurnya. Nah, itu kemudian dioperasi dan dipotong ya oleh Edi Sumargo, katanya udah tidak bisa tertolong lagi. Sebenarnya udah 50% kesempatan untuk punya anak. Ya. Kemudian ya kami melanjutkan hubungan itu terus menerus 2,5 tahun kemudian baru menikah. Tapi sebelum itu ternyata yang satu lagi kena lagi. Indung telurnya kena lagi, terbungkus lagi. Kita sudah berobat kemana-mana nggak bisa. Ya, dan saya mulai mempersiapkan diri. Ya, saya mulai mengumpulkan uang supaya saya jangan kerja, supaya bisa nemenin istri saya. Dan saya ngomong ke istri saya, kamu harus mempersiapkan diri. Karena ketika kamu tidak punya anak, kamu yang akan punya perasaan tidak sempurna sebagai seorang wanita. Jadi betapa susahnya seorang wanita yang mandul. Ya, inilah yang terjadi terhadap Rahel. Rahel dikatakan mandul, ya. Tapi kembali kita lihat, Lea adalah korban dari cinta Yakub dan Rahel. Iya kan? Korban saja. Jadi dia tidak diperhatikan. Bertahun-tahun dia mengharapkan cintanya si Yakub. Ini terbukti. Anak si Lea berapa? Anak Lea berapa? Ada 6. Anak Lea itu 6. Ditambah 2 dari Zilpa. Ya, gundiknya lah. Bukan gundik apa namanya teh. Peluru membantunya gitu ya, membantunya. Jadi diberikan untuk supaya punya anak. Tapi itu karena persaingan dengan si Rahel. Akhirnya memang Rahel mempunyai anak. Tapi itu akibat persaingan. Mereka juga saling memberikan untuk menarik cintanya si Yakub. Ya, siapa? Lea ini memberikan si Zilpa, kemudian juga si Rahel memberikan si Bilha. Ya, jadi mereka bersaing untuk mendapatkan cintanya Yakub ini. Nah, kita lihat bertahun-tahun mengharapkan cintanya Yakub, maka lahirlah Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, kemudian Isakar, baru Zebulon. Dan dari dari Zilpa juga lahir Isakar, ya, dia lahir juga. Dan ya, kemudian kita tahu betapa dia mengasihi Yakub, mengharapkan Yakub untuk bisa menerima dia sebagai istrinya dan istri pertama. Ya. Dan kita lihat betapa dia memiliki ketetapan hati untuk tetap mencintai Yakub walaupun dia tidak bisa menuntut untuk dicintai. Ya, hanya Tuhan yang bisa memampukan kita. Ya, jadi kita lihat dia tetap mencintai walaupun tidak dicintai. Hanya Tuhan yang bisa memampukan kita untuk mengasihi meski dilukai. Ya. Ia membuat kita setia. Dia yang membuat kita. Dia yang membuat kita bisa mengasihi tanpa syarat. Ya.
Seperti di dalam 1 Korintus 13 ayat 4. Kasih itu apa? Sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tapi karena kebenaran. Itulah kasih, ya, yang Tuhan mau ada dalam kehidupan kita. Karena kasih, Lea bisa tetap mencintai walaupun tidak dicintai. Yang kedua, dia tahu batasan dirinya. Dia tahu diri siapa dia. Dikatakan di dalam Kejadian 29 ya, ayat 16, Laban mempunyai 2 anak perempuan, yang lebih tua namanya siapa? Lea, dan yang lebih muda namanya Rahel. Ayat 17 dikatakan apa? Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Dia tahu kondisi hidup dirinya, bahwa dia mempunyai keterbatasan, bahwa dia tidak menarik. Dia tidak bercahaya matanya. Ya, mata itu menunjukkan ya bagaimana kepribadian seseorang juga. Ya, jadi dia mungkin pemurung kalau tidak bersinar. Jadi sifatnya mungkin dia pemurung. Tapi kita bisa lihat nanti, karena kasihnya kepada Yakub, dia tetap tidak menuntut walaupun dia tidak dicintai. Dan sebenarnya itu haknya dia. Ya. Nah, saudara, kita lihat yang ketiga. Saya akan agak cepat di sini karena nanti kita akan lihat ya sasaran berikutnya. Yang ketiga adalah Lea ini adalah wanita yang tangguh. Ya, sukar dikalahkan Lea ini. Ya, kemudian juga dia adalah wanita yang kuat, andal, tabah, tahan menderita, serta teguh. Ya, kokoh itu teguh. Nah, saudara, kita lihat di dalam ayat 14 ya. Ini terlihat bagaimana dia adalah wanita yang tangguh. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang sebuah dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Ayat 15 nih, lihat. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah dudaim anakmu. Kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini. Di sini kita bisa melihat bahwa Yakub itu tinggalnya bersama Rahel. Ya, suaminya diambil, dikatakan. Ayat 15, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sesuatu yang menyakitkan, iya kan? Bagi seorang wanita ketika suaminya diambil orang. Dan ini adiknya. Kemudian terjadilah transaksi. Rahel memilih mendapatkan buah dudaim dan menukarnya dengan membiarkan Yakub tidur dengan Lea. Dan disitulah Tuhan juga menolong. Ya, ayat 16 katakan, ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa. Lucu ya, nyewa suami sendiri dengan buah dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Ayat 29 dalam Yesaya 40, Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada Lea ini, ya, dan kepada kita semua. Kepada orang yang lelah, yang dia juga akan menambahkan semangat. Kepada yang tidak berdaya, dikatakan. Ayat 30-nya,
orang-orang muda itu menjadi lelah dan lesu, terunanya jatuh tersandung. Itu berarti suatu keadaan yang luar biasa beratnya. Sampai terunanya itu ya, atau orang-orang mudanya itu lelah, terunanya terjatuh, tersandung, ya itu berat. Ayat 31 ya, saya 40 itu dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita lihat betapa beratnya ya kehidupan Lea. Ya sampai suami untuk bisa bareng dengan suami aja ya seolah harus menyewa. Ya membayar ganti buah dudaim. Dia sangat menderita karena memiliki suami yang tidak menaruh hati kepadanya. Sakit ya, ini bertepuk sebelah tangan. Cinta yang tidak ya ada ininya gitu ya, tidak tapi hanya bertepuk sebelah tangan. Susah. Tidak menimbulkan suara kan? Tidak bisa bertepuk sebelah tangan itu. Ya. Tetapi itu dialami, dan bukan itu saja. Setiap hari dia menyaksikan bagaimana Yakub memberikan cintanya kepada Rahel. Luar biasa. Hatinya pasti terluka begitu dalam. Rahel sangat menguasai Yakub. Kita lihat tadi tinggal pasti bersama Rahel. Buah dudaim sebagai kompensasi agar dapat bersama Yakub. Mempunyai suami tetapi tidak bisa memilikinya. Hanya seolah-olah hanya sebagai satu hal yang status doang gitu. Saya bersuami tapi mana suamimu? Ya suaminya dengan orang lain, dengan wanita lain. Dan ini dia lihat bagaimana cintanya Yakub pada Rahel, dan itu setiap hari. Nangis, nangis darah itu, hatinya terkoyak-koyak. Tetapi kita perlu diuji oleh ujian kehidupan ini agar siap dipakai Tuhan pada saat yang tepat. Seperti yang tadi dikatakan dalam Roma 5 ayat 4 sampai 5. Ya. Roma 5 ayat 4 sampai 5. Harus ada ujian, ya, ketekunan, ya, supaya pengharapan itu muncul. Kita tahu tadi Lea dikuburkan di Makpela, kuburan leluhur Yakub, bukan Rahel. Kalau kita baca, Rahel di mana? Ditinggal di jalan. Di jalan itu, kuburannya di jalan, di dalam perjalanan. Jadi ya bukan satu tempat yang memang disediakan untuk keturunan Yakub. Ya, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh sebab itu jadilah tangguh seperti Lea, akuilah kelemahan-kelemahan kita di hadapannya dan bergantunglah kepadanya. Bersamanya kita pasti menang, bahkan lebih dari pemenang. Sebab terkadang Bapa mengizinkan kepedihan dan kesakitan demi kebaikan kita. Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita kesakitan atau sesuatu yang buruk. Ya, saya baca kemarin ada satu buku, ada satu makalah dikatakan, jangan katakan ini rencana Tuhan ketika kita masuk di dalam kesengsaraan. Tetapi ingat, di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa Allah mereka-rekakan. Bukan merencanakan yang buruk, tetapi mereka-rekakan. Ketika terjadi sesuatu yang buruk dalam hidup kita, Allah mampu mereka-rekakannya untuk kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 juga katakan begitu. Ya, Tuhanlah yang mereka-rekakan semua kejadian dalam hidup kita yang buruk menjadi baik. Supaya rencananya adalah yang baik itu dalam kehidupan kita terjadi. Jangan salah ngomong. Ya. Kalau menghadapi orang yang menderita, wah ini sudah rencana Tuhan. Bukan.
Tapi Tuhan merubah kejelekan atau penderitaan kita, kesedihan kita menjadi kebaikan buat kita. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Supaya kita bisa tangguh, bisa tetap memiliki harapan, kita harus mempunyai satu ruang peperangan di mana kita harus datang kepada Tuhan berdoa. Ya mungkin seolah-olah langit kehidupan kita itu kelam, ya, atau seperti berkain kabung, ya, seperti dikisahkan di dalam Yesaya 50 ayat 2. Mengapa ketika aku datang tidak ada orang, dan ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab? Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, dan tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Sesungguhnya dengan hardiku aku mengiringkan laut, aku membuat sungai-sungai menjadi padang gurun, ikan-ikannya berbau amis karena tidak ada air dan mati kehausan. Ada 3 hal yang menyebabkan langit kehidupan kita berpakaian kelemahan dan kain kabung. Yang pertama, mengapa ketika aku datang tidak ada orang? Ketika Tuhan Yesus datang, dia tidak melihat ada kita berseru kepadanya. Kosong kamar doa kita, tidak berpenghuni. Padahal Tuhan datang untuk memberikan pertolongannya. Karena kita sedang sibuk mengetuk pintu-pintu sesama kita, minta tolong sama sesama kita, bukan minta tolong kepada Tuhan. Sehingga Tuhan menemukan kamar yang kosong. Tidak ada kita yang berharap kepadanya. Atau yang kedua, ketika aku memanggil tidak ada yang menjawab. Kenapa bisa seperti ini? Iman kita tenggelam di dalam kekecewaan, kepahitan, dan kemarahan atas segala kemelut kehidupan. Sehingga kita tidak lagi peduli pada suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, seperti Musa. Ya, dia mengatakan kepada orang Israel, tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa karena perbudakan yang berat itu. Nah, saudaraku, kita melihat yang ketiga, kenapa langit itu seolah-olah kelam. Mungkinkah tanganku terlalu pendek untuk membebaskan, atau tidak adakah kekuatan padaku untuk melepaskan? Ini berarti kita sering memenjarakan Tuhan. Artinya apa? Kita mempunyai pikiran bahwa Tuhan itu terbatas kuasanya. Oleh sebab itu kita bukan mendatangi Tuhan, tetapi kita mendatangi sesama kita. Mencari pertolongan. Kamar perang kita, kamar doa kita kosong. Itu yang ketiga. Kita perlu sadar betapa besar kehebatan kuasanya, supaya kita mampu untuk mengandalkan Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 1 ayat 12 katakan, itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakan kepadaku hingga pada hari Tuhan. Tuhan akan memelihara apa yang telah dipercayakannya kepada kita sampai hari pertemuan kita dengan Tuhan. Ya, kepada siapa aku percaya? Kepada siapa aku yakin? Itu yang penting dalam kehidupan kita untuk menghadapi persoalan hidup kita. Doa tidak mengubah Tuhan, namun mengubah diri kita untuk dapat melihat kehebatan kuasa. Haleluya. Ingat sekali lagi, doa tidak mengubah Tuhan, namun mengubah diri kita untuk dapat melihat kehebatan kuasanya. Haleluya. Perlu itu doa dalam kehidupan kita. Jangan biarkan Tuhan menemukan kamar doa kita kosong, karena kita berpaling dari Dia, mencari sesama kita untuk dapat pertolongan.
Lea juga adalah wanita yang setia. Ya, terlalu banyak air mata dalam kehidupan pernikahan Lea. Namun Lea tetap setia kepada Yakub. Dia tidak pernah berpaling dari Yakub. Betapa kuatnya cinta Lea kepada Yakub. Ya, kita tidak bisa mengatakan cinta bila tidak setia. Bohong. Aku sayang kamu, aku cinta kamu, tetapi ngelihat wanita lain, pria lain pergi. Ya, bersama mereka atau hatinya sudah melekat kepada wanita atau pria lain. Karena cintalah yang membuat kita berpegang teguh pada satu hati. Cinta tidak berkurang bahkan hilang, tetapi bukankah berarti cinta juga bisa bertumbuh, saudara? Ya, karenanya kita yang menentukan mau menjadi orang yang setia atau tidak. Lea mau mencintai Yakub dengan kesetiaannya. Ditunjukkan kepada Yakub betapa dia setia kepadanya. Betapa dia sakit hati melihat Yakub yang tidak mau menerima dia sebagai istrinya. Tidak mau bersama-sama, dia tinggal bersama Rahel. Setiap hari dia melihat bagaimana mereka bercumbu, mereka bersuka cita. Tapi dia tetap setia. Dan orang yang setia itu adalah yang orang langka. Dikatakan di dalam Amsal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut dirinya baik hati, tetapi orang yang setia siapakah yang menemukannya? Ya, susah. Apalagi sekarang, saudara ya. Dulu saya sekarang bekerja di pabrik ini masuk ke 23 tahun. Tapi jangan harap untuk orang-orang sekarang, anak-anak sekarang. Ya. Sekarang mudah mereka lompat begitu mendapatkan sesuatu yang baik, ya, lebih baik, walaupun dalam tanda kutip mungkin itu hanya sementara. Ada orang yang baru masuk ya memang karena diperlukan, berapapun dikasih, 1-2 tahun kemudian sudah nggak bisa lagi. Ya, saya juga sering berbicara kepada rekan-rekan saya yang bertanya, Pak saya mau keluar ya, saya kasih nasihat, ya. Dan anak-anak sekarang lebih lagi, saudara. Dia tidak muda, tidak bisa, dia tidak bisa diharapkan kesetiaannya. Jangan harapkan itu. Ya, orang yang setia akan semakin langka. Ya, oleh sebab itu kita harus belajar setia. Nah, saudara, kita lihat ini yang kelima. Lea adalah wanita yang iyadah. Maksudnya yang dia selalu bersyukur pada Tuhan. Ayat 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Kemudian dia juga melahirkan kembali dinamai Simeon. Dan kemudian dia juga melahirkan kembali diberi nama Lewi. Dan yang keempat dinamai Yehuda. Ya. Kita lihat arti dari kata-katanya atau nama dari. Ya, yang pertama adalah Gad itu dari Silpa ya tadi ya. Gad ya, bukan Dan. Gad. Kemudian Azer juga dari Silpa. Lihat. Berkata Lea, mujur telah datang. Dalam kesengsaraan, dalam kesedihannya, dalam penderitaannya dikatakan mujur telah datang. Itu kata-kata syukur disampaikan bahwa dia mendapatkan anak dan dinamai Gad. Artinya mujur telah datang. Kemudian Silpa melahirkan lagi, disebut Azer. Ya. Aku ini berbahagia. Asyir ini artinya, ya. Kenapa? Tentulah perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia, maka ia menamai itu anak itu Asyir. Yang ketiga ayat 18, Allah telah memberi upahku. Ya, dia bersyukur karena Allah memberikan upah kepada dia.
karena aku telah memberikan budakku, budak perempuan kepada suamiku. Ya, budak perempuan, budaknya perempuan itu. Maka ia menamai Isakar. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu siapa? Zebulon. Hadiah yang indah. Judul. Kemudian ya, di dalam kehidupan Lea hanya ucapan syukur yang terucap. Kita bisa melihat dari nama-nama anak yang diberikan oleh Lea kepada anak-anaknya. Bukan Yakub ya. Padahal bapaknya ya kan harusnya ngasih nama. Lea yang ngasih nama anak-anaknya. Berarti Yakub memang gak peduli ya. Lu punya anak atau apa, gak peduli. Dia gak mau kasih nama buat anak-anak Lea. Ya. Jadi Kolose 2 ayat 7 katakan, hendaklah kamu berakar di dalam dia dan dibangun di atas dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Di Tuhan. Saudara, kita tadi melihat Ruben juga mempunyai anak laki-laki. Anak laki-laki adalah anak-anak kesayangan, anak-anak yang paling disukai oleh seorang pria, karena dia akan melanjutkan keturunannya, membawa namanya. Tetapi tetap Lea ditinggalkan oleh Yakub. Anak laki-laki ya, yang harusnya dibanggakan oleh Yakub, tetapi tetap tidak. Itu anak pertama, ya, kegagahan pertama. Kemudian Simeon, artinya mendengar. Tuhan telah mendengar, tetapi Yakub tidak pernah mendengar dia, tidak pernah memperhatikan, tidak pernah mencintai. Ya, sudah 2 anak laki diberikan. Lewi, pengharapan yang ada di pikiran Lea bahwa dengan kelahiran anak ketiganya Yakub akan lebih erat kepadanya juga nol, tidak terjadi. Dan kita lihat yang dulunya dia ingin diperhatikan Yakub, yang ingin mendapatkan cintanya Yakub dengan memberikan nama-nama anak ini. Tetapi ketika lahir anak keempat, Yehuda, Lea tidak lagi fokus pada situasi perkawinannya dengan Yakub, tetapi fokusnya beralih kepada Tuhan. Dikatakan apa? Sekali ini aku akan bersyukur yadah kepada Tuhan. Yehuda lahir dan diberi nama Yehuda. Sekali ini aku akan bersyukur. Gak peduli perkawinanku ini, apakah aku tetap dicintai Yakub, apakah aku mendapatkan perhatiannya, tetapi aku akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Makanya dia diberikan nama Yehuda. Ucapan syukur atau pujian. Ya, dia angkat tangan kepada Tuhan. Ya, sebagai ekspresi tubuh untuk memperoleh belas kasihan Tuhan. Lea sudah berubah. Dengan kelahiran anak yang keempat, dia sudah berubah. Semakin banyak bersyukur, kita bisa menikmati berkat Tuhan yang sudah kita terima, bahkan yang belum kita terima. Kita bisa menikmati berkat yang Tuhan sudah kita terima. Ya, berkat Tuhan yang sudah kita terima, bahkan yang belum kita terima. Banyak orang mendapatkan banyak harta sebagai berkat. Tapi banyak juga di antara mereka bahkan susah karena berkatnya itu. Ya, berkat dunia dalam kata-kata. Tetapi apalagi ketika dia tidak bersyukur dan makin lama makin lebih terdorong untuk terus menerus ya mendapatkan harta yang banyak. Tetapi kuasa menikmati itu yang paling penting dan akan didapatkan ketika kita mengucap syukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita.
merasa cukup, ibadah yang disertai dengan rasa cukup. Itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Banyak kekurangan yang mungkin kita alami, kita lihat. Tetapi ketika kita merasa cukup, bersyukur kepada Tuhan, itulah anugerah yang luar biasa. Itulah berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang kelima, dia adalah wanita yang berpengharapan. Kejadian 30 ayat 20 katakan, berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Ya, kemudian kita tahu bahwa masih juga belum ya Yakub memperhatikan dia, tetapi Lea tetap berpengharapan. Tapi sekarang berbeda. Dia tetap, walaupun dia tetap berpengharapan, tetapi dia yakin bahwa Tuhan akan memberikan, akan memenuhi pengharapan itu. Setelah lahirnya, udah, aku akan tetap bersyukur. Ya, luar biasa. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mazmur 37 ayat 3 dan 4. Lakukan ini. Percaya. Kemudian lakukan yang baik. Diam. Berlaku setia. Bergembira, bersyukur karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ketika kita mampu bersyukur, ketika Yehuda lahir, maka pengharapan-pengharapan berikutnya itu Tuhan akan berikan kepadanya. Dan itulah yang dilakukan oleh Lea. Meski telah memberikan banyak anak laki-laki kepada Yakub, tetap saja Lea sulit membelokkan hati Yakub untuk mencintainya. Dan sebetulnya sudah tidak ada alasan bagi Lea untuk tetap mengharapkan cinta Yakub. Namun pengharapannya tidak pernah pupus. Ya, makanya dikasih lagi nama Zebulon, masih berharap, ya. Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Bukan hanya tinggal, hanya singgah saja. Kenapa penting harapan ini dalam kehidupan kita? Karena harapan adalah sumber kekuatan dan kehidupan dalam Tuhan, lebih dari sekedar keinginan, kerinduan atau pandangan positif saja, tetapi didasari pada janji-janji Tuhan. Orang dikatakan sudah mati kalau udah nggak punya pengharapan. Ya, dia mati selagi hidup. Ya, terutama orang-orang sakit. Itu perlu ya adanya harapan. Istri saya mengatakan kepada saya di tahun 2017 ketika saya diketahui ada tumor di otak saya. Apa Pi? Hasil MRI-nya ada tumor, saya bilang. Istri saya bilang, tenang Pi, kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa bersama-sama. Harapan yang ada itu membuat saya ada sampai saat ini. Ketika saya tidak punya anak, saya tetap berharap Tuhan memberikan itu. 3 anak saya lahir dari kondisi rahim saya, rahim istri saya, ya, di mana indung telurnya sudah tinggal 1. Itu dinyatakan oleh Tuhan. Betapa harapan itu luar biasa. Amen. Di mana kita akan dapatkan itu. Haleluya. Ya, saya tidak dioperasi. Ya, tumor di otak saya sebenarnya operasinya hanya di hidung, tetapi juga dilematis. Dan akhirnya tahun 2020 mujizat terjadi. Ketika hasil MRI saya terima, mengecil signifikan. Ukuran 16 kali 16 kali 11 menjadi 9 kali 11. Ya, kali 9,5.
Dokternya bilang, ini mujizat. Amen. Ya, Haleluya. terakhir saya diperiksa kemarin, hasilnya tetap sama, ya 9. Hanya beda 0,5 mili, takutnya salah ngukur. Ya, kasih titiknya salah. Jadi, tetap Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Ya, satu pengharapan yang luar biasa. Di dalam Tuhan ada masa depan. Amen. Harapanmu tidak akan sia-sia. Haleluya. Amsal 23 ayat 18. Katakan apa? Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Jangan pernah hilang harapan. Kenapa? Ketika pengharapan menyingkir dari diri kita, maka kita tidak akan mempunyai kekuatan untuk melangkah ke depan. Dalam hidup kita perlu terus melangkah. Dan itu diperlukan pengharapan yang tetap. Haleluya. Pengharapan yang tidak mengecewakan, yaitu pengharapan dari Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan itu dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat betapa Lea bisa dan mendapatkan apa yang diharapkannya. Diakui sebagai istri Yakub, walaupun terjadinya setelah dia meninggal. Dan ditulis di dalam Alkitab, dibaca oleh semua orang percaya. Lea mendapatkan pengharapannya. Disitulah dikuburkan juga Lea, dan aku mau mati di sana. Bukan bersama Rahel, istri yang dicintai, tetapi Lea, istri yang menderita karena dia disia-siakan seumur hidupnya. Walaupun memberikan anak yang lebih banyak, dan dari keturunan Lea lah lahir Sang Mesias, keturunan Yehuda, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Oleh sebab itu, Mazmur 37 ayat 5 dan 6 katakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Haleluya. Dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Amen. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang, dan hakmu seperti siang. Tuhan akan memunculkan kebenaran kita dan hak kita. Ya, kapan terjadi kita tidak tahu. Tetapi itu janji Tuhan, bahwa dia akan memunculkan kebenaranmu. Ya, luar biasa dan hak kita. Kita lihat Lea sudah mendapatkan double porsi berkat Tuhan. Yang pertama, dikuburkan di gua Makpelah, makam leluhur bangsa Israel. Ini berarti ada pengakuan resmi bahwa Lea adalah istri sah Yakub. Haleluya. Ya, yang kedua, dari keturunannya Mesias lahir yang menjadi saluran berkat bagi dunia. Pengharapan besar dari Tuhan atas kesetiaan dan pengharapannya kepada Tuhan. Dan Mesias lahir sebagai juru selamat juga merupakan pengharapan bagi kita semua. Oleh karena dia, karena kedatangan Mesias, kita memiliki pengharapan akan hidup kekal Haleluya. dalam kerajaan surga. Luar biasa. Lea tidak mendapatkan perhatian dan cinta Yakub, tetapi Tuhan memperhatikan dan mencintainya serta mengangkatnya begitu tinggi. Ya, dia akan memandang. Kita akan memandang Tuhan ketika kita memiliki harapan. Pada waktu itu manusia akan memandang kepada dia dan menjadikannya. Yang menjadikannya dan matanya akan melihat kepada yang Maha Kudus, Allah Israel. Yesaya 17 ayat 7. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur. Yang ada padaku semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Yesus yang menjadi tempat jawaban kita. Di mana kita bisa menaruh harapan kita. Harapan itu tidak mengecewakan kita.
Hanya Kau tempatku berharap. Kita bisa berjalan bersama Dia, ya, berjalan bersamamu. Ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Kau ku cinta. Biarlah kita memiliki hati yang berharap pada Tuhan. Karena harapan itu tidak akan mengecewakan. Kita akan nyanyikan kekuatan di hidupku. Haleluya. Ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menolongku. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib, penuh kuasa. Dia sanggup memulihkan keadaan kita, apapun keadaan kita. Mungkin penderitaan kita alami, masa-masa suram, masa-masa kelam, Dia akan pulihkan keadaan kita. Kalau kita menyerahkan seluruh hidup kita ke tangan Dia, kita akan goyah selamanya. Haleluya. Kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Haleluya, Dia akan setia menopang kita, setia menopangku. Berseru, berharap dalam Yesus. Kekuatan di hidupku. Haleluya. Biarlah lagu ini boleh menjadi kekuatan. Dan di hidupku ku dapat